Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada momentum yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka mengharapkan ridho, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka Ihya'ur Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan melaksanakan diawali salat Isya, salat tarawih dan salat witir, dan mungkin sebagian kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail, salat tahajud. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an secara bahasa artinya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah bacaan. Secara istilah, kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqulu bitawaturi, al-maktub bi masahifi min awali surati al-Fatihah ila surati An-Nas biwasitati Jibril wa huwa mu'jizun. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ini makna istilah, baginya ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita membaca Al-Quran tentunya berbeda dengan kita membaca koran, membaca majalah, dan buku cerita-cerita yang lainnya. Dengan Al-Quran kita mendapatkan pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dan telah disusun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas melalui perantara malaikat Jibril, dan dia merupakan mukjizat yang hari ini masih bersama kita, yang hari ini masih bisa kita saksikan. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir memaparkan Al-Quran sangat sempurna di semua segi. Kenapa? Karena kitab yang mulia, kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, yakni penyempurna pelengkap dari kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian Al-Quran menggunakan bahasa dengan qawaid, kaidah, dan tata bahasa yang luar biasa sempurna, yakni menggunakan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia pilihan di muka bumi ini, yakni Khatimul Anbiya. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia, yakni malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan di tempat yang mulia, yakni di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan suci yang mulia, yakni di bulan suci Ramadan. Dan berbahagialah orang yang telah membaca Al-Quran, orang yang telah menghafal Al-Quran, orang yang telah mentadaburi Al-Quran, dan orang-orang yang telah mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kejadian terdahulu supaya menjadi ibrah pelajaran kita, bahwasanya barang siapa yang bertakwa baginya pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingkar berarti dia tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bercerita tentang hari ini yang merupakan mukjizat kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kalau kita melihat keilmuan, ilmu apapun
kita menemukan kejadian yang nyata bahwasanya Al-Quran telah menceritakan ribuan tahun yang lalu. Hari ini kita saksikan luar biasa kenyataan dan mukjizat itu. Kemudian Al-Quran bercerita kejadian yang akan datang. Di sini kita akan diuji, apakah kita beriman, apakah kita bertakwa dengan hari kiamat mungkin? Apakah kita meyakini atau kita ingkar? Justru kita tidak mengimani atas apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ada berapa janji Allah yang Allah akan menepati janji tersebut kalau kita beriman bertakwa kepadanya. Yang pertama, siapa yang bersyukur maka baginya akan mendapatkan dan ditambah itu rezeki, bahkan menjadi keberkahan. Ayat ini sudah familiar kita dengar, bahkan kita hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, maka akan ditambah. Sebaliknya barang siapa yang kufur, yang ingkar, apa kata Allah? Tunggu, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab dari Allah sangatlah pedih. Kita sebelum seberapa dengan Allah berikan nikmat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang raja, memiliki pasangan seorang ratu, memiliki istana yang megah, memiliki bala tentara bukan hanya saja dari golongan manusia, tetapi dari golongan jin, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi beliau tetap mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata Nabi Sulaiman? Semua yang hari ini saya dapatkan, kekuasaan, kebesaran, kerajaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan saya mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya justru saya kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pepatah Arab mengatakan, al-qalilu katsirun idza qana'ta wal katsirun qalilun idza tama'ta. Sesuatu yang sedikit kalau kita syukuri, merasa cukup, maka kita akan menjadi orang yang merasa cukup atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, sesuatu yang banyak kalau kita tidak syukuri, maka kita akan menjadi seorang yang rakus, yang tamak atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berzikir ingat Allah, maka Allah akan ingat seseorang hamba tersebut. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hanya orang-orang yang beriman kalau diingatkan, dibacakan, diperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka gemetar, hati mereka tenang, bahkan keimanan mereka bertambah dan terus bertambah. Dia diingatkan, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Jamaah salat Masjid Al-Falah, Masjid Al-Falah ini Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak sekali di dalam Al-Quran diceritakan janjinya, tapi dengan kesempatan yang mulai ini kita sebutkan 3 saja. Siapa yang berdoa mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah, insya Allah doa-doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya di mana Allah, katakan sesungguhnya Allah dekat, bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi yang menempel di leher kita. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa dari hambanya, dari umat Nabi Muhammad SAW, yang mereka benar-benar meminta pertolongan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat, yang pertama kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah hari ini pakaian yang kita pakai, apakah makanan yang hari ini kita makan, kemudian kita asupkan di dalam jiwa raga kita, kita berikan kepada istri, anak dan keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita, kita dapatkan dengan cara halalan thayyibah,
atau sebaliknya justru kita lalu tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tetap berzikir, ingat Allah dimanapun dan kapanpun berada, dan kemudian berdoa. Kita menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, kekuasaan, kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu sufufakum.